saya Rikan di channel sepak bola saya Rikan Official yang selalu memberikan ulasan seputar sepak bola, baik itu timnas, tim-tim dari Eropa ataupun juga tim-tim lainnya ya. Pada video kali ini atau kesempatan kali ini sedikit banyak akan membahas seputar timnas Indonesia atau pertandingan matchday kedua untuk Piala Asia 2023 timnas Indonesia menghadapi Vietnam. Pertandingan kedua kali ini akan dilakukan menghadapi Vietnam pada tanggal 19 Januari nantinya pada jam 21.30. Tentunya pecinta timnas Indonesia berharap besar ya pada pertandingan melawan Vietnam ini untuk bisa mendapatkan poin penuh. Hal itu bisa terjadi dan direalisasikan oleh anak asuh Sintayong tentunya dengan kerja keras dan disiplin tinggi ya, karena timnas Vietnam sendiri sangat bagus, bisa dibilang sangat bagus, karena walaupun beberapa pemain mengalami cedera, pemain utama, namun mereka bisa tampil maksimal ya saat menghadapi Jepang dengan hanya kalah dengan skor 4-2. Mereka bahkan sempat tertinggal dengan skor 1-0, kemudian menyamakan dan berbalik unggul menjadi 2-1. Itu tentunya keunggulan bagi timnas Vietnam pada match pertama yang menghadapi Jepang, yang bisa dibawa hal positifnya menghadapi matchday kedua menghadapi Indonesia. Tentunya timnas Indonesia atau pecinta timnas Indonesia tidak ingin timnas kita kalah ya, tentunya berharap kemenangan, karena kemenangan dari Vietnam bisa membawa ataupun setidaknya menjaga peluang timnas kita untuk lolos ke babak 16 besar sebelum bertemu Jepang di matchday ketiga. Sedikit kita kembali ke pertandingan di matchday pertama saat timnas Indonesia berjumpa dengan Irak. Sintayong memainkan 3 back sentral atau center back, ada Rizky Ridho, Jody Ahmad dan juga Elkan Bagot. Ketiganya bermain cukup lugas ya, karena melawan tim sekelas Irak yang merupakan sudah bisa dibilang levelnya Asia, langganan untuk Piala Asia, dan tentunya dengan kalah 3-1 pun timnas Indonesia bermain dengan baik jika mengikuti pertandingan atau ritme permainan dari skema permainan Sintayong pada pertandingan melawan Irak. Mereka bermain sangat baik. Pada matchday pertama kita mengesampingkan gol yang berbau offset ya, karena sebenarnya jika timnas Indonesia lebih fokus lagi mungkin gol itu tidak terjadi, dan itu sangat disayangkan ya, karena terjadi di akhir-akhir babak pertama saat kedudukan 1-1. Mungkin jika bisa melewati babak pertama dengan skor 1-1, tentunya timnas kita akan memainkan strategi yang lebih baik lagi di babak kedua, karena memiliki modal hasil imbang 1-1 di babak pertama berkat gol Marcelino Ferdinand. Jika membaca statistik, timnas Indonesia melakukan 8 tembakan dan 1 on target. Satu-satunya on target itu bisa membuahkan gol. Ada beberapa peluang seperti lob tinggi dari Marcelino Ferdinand yang mengenai Mistar, dan tentunya itu menjadi salah satu peluang yang sangat bagus. Jika mungkin lebih rendah sedikit, bisa saja Marcelino Ferdinand mencetak 2 gol di pertandingan matchday pertama. Sedangkan untuk timnas Irak sendiri melakukan 15 tembakan dan 5 ke arah gawang dan 3 menjadi gol. Itu tentunya menjadi keunggulan ya bagi timnas Irak, karena mampu mencetak 60% dari total peluang on target yang mereka ciptakan ke gawang timnas Indonesia. Untuk ball position, timnas Indonesia menguasai 34%, dan sedangkan timnas Irak menguasai 66%. Tentunya itu mencerminkan dominasi dari Irak ya, yang banyak melakukan passing dan juga menguasai lini tengah, yang membuat lini tengah kita seperti Farjaner dan juga Justin Abner sangat sulit ya untuk bisa mengalirkan bola bebas. Namun keduanya bermain sangat baik di matchday pertama saat menghadapi Irak. Untuk lini tengah sendiri, untuk masuk ke posisi back sayap dulu untuk formasi 5-4-1 dengan striker Rafael Strike ya di depan, dan sedangkan untuk lini tengah ada Habner dan juga Ivar Jenner. Untuk
sebelah sayap kanan dan kiri ada Yaakob Sayuri dan juga ada Marcelino Ferdinand. Untuk posisi back atau back sayap ada Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan, itu pada matchday pertama. Tentunya keduanya bermain cukup bagus ya, tidak terlalu buruk dan juga bisa dibilang tidak terlalu bagus juga, tapi stabil karena mereka mampu menjaga permainan supaya bisa lebih menyerang dan juga lebih bertahan. Itu merupakan kontribusi dari kedua pemain cepat ini. Sedangkan Asnawi mungkin minus hanya sedikit saat melakukan covering di posisi kanan yang membuat dirinya terpleset dan mampu dilewati oleh pemain Irak sebelum melakukan crossing ke tengah dan berbuah gol kedua bagi Irak. Dan itu tentunya menjadi PR ya, karena konsentrasi penuh 100% harus dilakukan pemain-pemain timnas Indonesia di laga kedua nantinya melawan Vietnam. Untuk saya sendiri memprediksikan bahwa timnas Indonesia akan menurunkan skuad terbaik karena ini merupakan peluang bisa dibilang peluang yang memungkinkan untuk mendapatkan 3 poin karena Vietnam merupakan lawan paling bisa dibilang paling lemah di grup ini, dan timnas Indonesia diyakini bisa mengalahkan Vietnam di matchday kedua kali ini untuk mendapatkan 3 poin. Untuk penjaga gawang mungkin masih ada Hernando Ari Sudaryadi, dan untuk back tengah kemungkinan masih sama ataupun ada rotasi antara Jordi Amat ataupun juga Elkan Bagot di posisi back tengah ataupun juga di back tengah kanan ataupun back kiri bersama Rizky Ridho. Sedangkan untuk back sayap mungkin akan sedikit ada perubahan, ada Zain Batinama ataupun juga Sandy Walsh di posisi kanan dan kiri. Namun jika melihat dari level lawan dan kemungkinan strategi yang diturunkan Sintayong bisa saja memainkan Zain Batinama dengan Sandy Walsh di posisi sayap atau lebih tepatnya 3-4-3 untuk mendapatkan poin penuh. Dalam formasi 3-4-3 itu bisa fleksibel menjadi 5-4-1, namun tentunya dengan pergerakan posisi sayap depan untuk kanan dan kiri rajin untuk turun membantu pertahanan ataupun lini tengah. Sandy Walsh dan Zain Batinama memiliki kemungkinan untuk dimainkan, sedangkan untuk posisi tengah mungkin tidak akan dirubah, ada Ivar Jenner dan juga Justin Hubner. Tentunya dengan kekuatan ini timnas Indonesia bisa menguasai lini tengah ya, karena ada posisi 3-4-3 dengan 2 posisi sayap cepat, ada Zain Batinama dan juga Sandy Walsh di posisi kanan. Sedangkan untuk Hubner dan juga Ivar Jenner di posisi tengah tentunya lebih fleksibel karena mereka memiliki pengalaman bermain di Eropa ya, karena sudah bermain di Eropa sejak usia muda mereka, bahkan dari SSB bisa dibilang pengalaman mereka sangat banyak. Untuk 3 lini serang kemungkinan untuk striker utama kemungkinan akan dimainkan adalah Ramadan Sananta di posisi striker utama di posisi 9 ataupun juga bisa menjadi target man, karena posisi sayap ataupun striker penyerang sayap kemungkinan akan ditempati oleh Rafael Struijk di sebelah kiri untuk menyupport Ramadan Sananta. Sedangkan di sayap sebelah kanan kemungkinan akan terjadi rotasi, walaupun Yaakob Sayuri bermain sangat baik ya di pertandingan matchday 1, tapi dengan strategi 3-4-3 yang kemungkinan akan dilakukan Sintayong kali ini bisa saja mereka memainkan Yaakob Sayuri ataupun juga memainkan Marcelino Ferdinand di posisi itu, ataupun dengan fleksibel untuk memainkan 2 striker dan juga memasukkan Marcelino Ferdinand ke posisi belakang striker. Tentunya dengan pemain Vietnam ataupun level pemain Vietnam yang masih bisa kita antisipasi ya, kita atasi, kita lebih kuat mental lagi untuk menghadapi mereka untuk bisa mendapatkan 3 poin. Jika melihat dari strategi kemungkinan hal itu yang akan dilakukan oleh Sintayong karena mereka akan mengejar poin penuh untuk mendapatkan 3 poin dan menjaga peluang lolos ke babak 16 besar untuk Piala Asia. Walaupun mungkin dengan target yang sebenarnya dengan target Sintayong mendapatkan 4 poin dari 3 pertandingan, dengan Irak meraih kekalahan tentunya Sintayong harus mendapatkan hasil imbang melawan Jepang. Tentunya sangat sulit, namun sangat realistis jika kita menang menghadapi Vietnam. Bagaimanakah? Apakah
timnas kita akan mampu mengalahkan Vietnam. Itu sedikit pembahasan dari saya. Bisa tulis di kolom komentar jika ada perbedaan sedikit tentang informasi ataupun strategi yang mungkin akan diturunkan Sintayong. Namun kita wajib mengapresiasi pertandingan pertama karena timnas kita bermain sangat baik, dan kita wajib mendukung matchday kedua menghadapi Vietnam untuk mendapatkan 3 poin. Jangan lupa saksikan pertandingannya pada tanggal 19 jam 21.30, dan tentunya kita wajib mendukung timnas Indonesia. Semoga bisa lolos.